Saya jawab, Anies ini kan secara perlahan memang ingin menghilangkan kesan bahwa Anies itu adalah pemimpin yang selalu dikonotasikan hanya dekat dengan kelompok-kelompok Islam tertentu. Islam kanan lah kira-kira begitu. Oleh karena itu mungkin berat untuk jadi cawapresnya Anies. Lalu siapa? Ya tinggal AHY. Nah AHY itu pertama ya dia punya partai. Mengingatkan, kan masih sama-sama dalam koalisi. Artinya ada tendensi. Ya harusnya kan langgam dalam koalisi pemerintahan itu harus sama-sama dijaga, kira-kira gitulah. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif. Budi Adiputro dan Ari Putra yang hari ini tampil dengan perawakan Korea. Nah, ini Korean Wave. Kenapa jadi bahas itu? Karena rambut tuh ini kayaknya kalau nggak gue komentar. Lu kayaknya bermasalah banget sama penampilan gua kayaknya lu. Bagus Iya, ya. itulah. Emang ganteng tuh privilege emang. Iya, memang. Iya kan? Top, Bang. Iya kan? Tapi lu merasa rambut lu oke ya? Enggak, gua cuma briefnya karena gua udah bingung. Ini model apa mas? Korea kata gua. Diinterpretasi lah. Gua maksud Seoul dia kasih Pyongyang. Memang politik itu kadang-kadang butuh sesuatu yang kadang-kadang kita kalau kasih kode-kode itu dalam politik ya. Iya makanya Itu belum tentu ditangkap sesuatu yang pas juga. gitu makanya sama. di kultur itu, kebudayaan itu kalau kata seorang antropolog yang sangat terkenal dengan Sandri Abangan Priai namanya Clifford Geertz, nanti Pak Kiai kita bisa mengelaborasi lebih jauh kan pemikiran soal keagamaan ini kan. Bahwa Clifford Geertz bilang bahwa culture itu soal interpretasi. Interpretasi itu apa? Tindakan di dalam ruang dan waktu. Gitu. Nah mungkin ruang dan waktunya hairstylist kita Mas Riko, yaitu membayangkan seorang pemimpin Pyongyang yang betul-betul kultus gitu. Nah dia manifestasikanlah lewat desain seni rambut gua ya. ini gitu. Betul ya. Bahkan iya ini banyak juga yang merasa dan menginterpretasikannya berbeda-beda. Iya, gitu. gue personil BTS sumpah gak ada yang tahu gue namanya satupun. Iya, gua tahu Tapi Presiden Korea Utara gue tahu semuanya bos. Iya. Kim Jong Il kan, Cuma Kim tiga Il bos. Sung. Cuma tiga bos. Kalau BTS Kim berapa? Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un aja. Iya. Dan itu kakek, anak, cucu. Iya, gitu. kalau itu BTS berapa orang coba? Nggak tahu. Gue tahu BTS telepon seluler aja sini. Menara-menara ini. Iya, tapi memang betul politik kita tuh adalah interpretasi. Soal interpretasi. Soal interpretasi. Dan Lempar kode interpretasi, lempar kode interpretasi. bertemu bahkan kadang-kadang yang sudah dikatakan bahasanya Maduranya ini letterlek gitu ya, dikatakan A, B, C eksplisit gitu ya, itu belum tentu eksplisit Iya juga makanya maksudnya. Budi Adiputro ketika menjadi produser, senior produser di TV, kalau dia udah bingung mau bahas apa, ya udah kita bahas mimik wajah aja. Itu jurus-jurus tuh keluar semiotika itu artinya Budi Adiputro udah kehabisan ide. Ya. Gitu. Dan itu yang membuat saya terkena marah berkali-kali oleh Alvito Dinova Ginting. Dia undanglah semua analis mimik wajah. Dan hari ini kita akan mengundang dan membicarakan berbagai interpretasi politik kita 1-2 minggu terakhir bersama satu pastinya analis politik ya yang biasa dan belajar secara keilmuan, belajar secara empirikal dan juga keluar ya. masuk Komisi 7. Ya. Itu Syai'un selama-lamanya gitu ya. kan gua pakai tuh. Betul. Dan kita juga butuh interpretasi secara lebih agamis. Iya, yang lebih religius. Iya, dan apalagi ini dari perspektif nasionalis religius. Merepresentasikan semua partai di Indonesia. Iya, karena ibaratnya gini, ada yang bilang Pak Jokowi aja mau reshuffle kabinet aja butuh rebupon ada hitungan wetonnya. Iya. Pasti kan ada interpretasi religinya gitu Iya, dalam ada, setiap ada. pertemuan syai'un politik gitu kan. Spiritualnya pasti ada. Spiritual. Iya kan? Yang pertama kita akan perkenalkan siapa nih? Seorang pengamat politik yang terkenal dengan pepatah, janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Ya. Adi Praitno. Adi Praitno. Tepuk tangan buat Adi Praitno. Yang kedua, Dit. Yang kedua, Lu kenalkan dengan takzim. dengan takzim, Al dengan Mukarram. hormat, Al Mukarram, Kiai Honoris Causa, Erwin Dan. Iya. Redaktur senior dari Redaktur apa? Lu bilang redaktur agama kan? Itu kan di kalangan kita. Di nomenklatur ini
Alexander Sudrajat sama Alvito Dinova Ginting belum masukin nomenklatur redaktur agama dalam struktur ini, Bos. Iya, lu aneh juga lu nyebut nama Alvito Dinova Ginting nih, Pak Bos kita ini. Emang iya namanya Nah, kan? minggu depan gua mau briefnya itu aja. Apa itu? Rambut model apa, Mas? Alvito. Gimana Mas Erwindar nih, Detikcom ini kita tentu saja masih dalam suasana duka dan agak marah ya melihat kejadian tragedi Kanjuruhan gitu, tentu itu masih kita kawal terus secara redaksional Mas Erwin, tapi politik ini juga tidak kalah riuh dan ramainya gitu. Gimana Mas Erwindar, Pak Yai ini menginterpretasikan dan melihat bagaimana aksi-aksi para politisi dan para petinggi negeri ini dalam kasih itu tadi bahasanya Adi Pray ini shake on politik ini. Pemberitaan yang menjadi inilah. Iya. Yang paling clickbait apa itu? Iya. Saya kira kalau dari pernyataan para tokoh-tokoh politik gitu ya, baik dari koalisi maupun kubu pemerintahan masih sangat wajar sih, masih sangat normatif. Serang-serangannya juga masih kalaupun ada saling sindir menyindir itu masih dalam taraf ya bisa dinikmati, bisa jadi bahan obrolan warung kopi kalau pagi-pagi gitu bapak-bapak yang di tukang-tukang ojek itu, bapak-bapak konspirasi tukang ini konspirasi ini kurang lebih gitu. Masih dalam batas wajar, belum terlalu hangat lah. Mungkin karena pemilunya masih agak lama, jadi pemanasannya masih agak lama. Kalau mulai pemanasan dari sekarang nanti mungkin akhir tahun sudah pada lemes kurang lebih. Ini agenda minggu ini agak padat juga kan, Pak Anies minggu pertamanya Pak Anies jadi calon presiden dari Nasdem. Betul. Gitu kan. Dan kita tahu orang sangat dekatnya Pak Jokowi kemudian menjadi PJ Gubernur DKI. Artinya kan ini kan ada konstelasi politik di ibu kota yang mungkin menarik. Ya karena ibu kota ini memang juga. sangat sensitif ya. Kemarin kalau Mas Budi, Mas Ari ingat ketika Pak Menko Menteri BKPM kita ngomong apa? Pak Menko atau Menteri BKPM? Menteri BKPM, Menteri BKPM Mas Bahlil bilang. Oh ya nyari detik di kereta kemarin bukan, ya? yang di jam Batang ya, Pak Ganjarnya cerah, Jakarta Gelap, ya. gelap, itu akan sensi. Sekarang apapun soal Jakarta sekarang hal-hal yang sensi. Betul, ini menarik ya, Jakarta ini nggak kosongan lah sekarang gitu ya Mas Erwin ya. Begitulah. Jadi apapun tentang Jakarta gelap, Jakarta berawan, itu dianukan sebagai isu politik. Tapi menurut saya sih masih dalam taraf wajar, dan media pun juga mengemasnya juga masih sangat sesuai dengan kode etik. Ini pertanyaan yang sama nanti yang gua akan ajurkan ke senior Adi Pray ini ke Pak Yai dulu nih. Ini sangat relevan dan sangat otoritatif Anda untuk mengomentari ini. Pak Anies sudah agama nih, Pak. Iya, udah pamit ke tokoh agama semua. Oh iya. Ke Monsinyur Suharyo. Kemarin juga ke Pasar Baru untuk meresmikan ada saudara-saudara Terus tapi yang diingat orang ketemu Habib Rizik kan. Itu nanti Doa kita Habib Rizik. Itu nanti kita bahas juga. Ya. Coba silakan Pak Yai, gimana perspektif Pak Yai? Yang mananya tuh? Soal safari tokoh agama ini, apakah ini dalam pemberitaan juga mendapatkan respon yang gimana kira-kira dari jurnalis gitu? Ya, karena berusaha juga tidak hanya ke Islam saja, tapi juga hampir ke semua agama beliau sambangi gitu. Ya, saya kira itu sebagai sebagai ajang bagaimana seorang tokoh kalau dalam ilmu politik kan bagaimana dia memanfaatkan ruangan segala macam medium untuk agar dia terpublish, agar meningkatkan misalnya popularitas dan elektabilitas dia, kurang lebih begitu. Apakah kemudian itu dimaknai ini ke tokoh agama ini, ke tokoh agama itu, yaitu seperti tadi Mas Ari, Mas Budi bilang, ini soal perspektif aja kan begitu. Kemudian kalau misalkan kemudian ada orang dekat Jokowi kemudian menggantikan Pak Anies sebagai PJ di Jakarta, ya itu bisa tetap tergantung dari perspektif mana orang memandangnya, kurang lebih gitu kan. Sebagai kita sebagai obrolan orang warung kopi ya, ini orangnya Pak Jokowi ditaruh di balai kota untuk mungkin membenahin Jakarta dan sebagainya, kurang lebih kemacetan dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Itu positifnya ya. Positifnya. Apa jalur normalnya ya? Apakah ada interpretasi lain ini dari soal Jakarta dulu ya, sebelum nanti kita bahas, nanti kita masih nunggu ada Bang Zulfan Lindan, politikus senior dari Nasdem yang baru saja mendeklarasikan Mas Anies menjadi calon presiden. Ada juga Bang Masinton Pasaribu, katanya sih komandan kompi Dewan Kolonel. Nah, ini udah masih ada itu ya? Masih ada Dewan Kolonel ada. ya? Masih ada. Dewan Kolonel, Masinton Pasaribu, datang dulu.
ya. Kasih clip on dulu. Kasih klipper dulu. Pakai Abang kotak-kotak dulu. Kasih dulu. tepuk tangan untuk Mas Hinton Pasar Ibu. Sini dulu in frame. Iya, Bang. Ini Kotak-kotak comeback. Kotak-kotak. ya. Kasih tengah dulu, kasih tengah. Silakan, Ya, Bang. Gimana, Bang? Izin, Bang. Mantap. Dewan Jenderal ini. Bang. Iya, Bang. Bang Mas Hinton. Jadi apakah Dewan Kolonel itu Pasang masih- clip on dulu. Oh, belum. Jangan Ini show main macam tanya-tanya. apa? Orang belum pakai clip on. Aduh, jatuh bos handphone gua. Udah. Iya. Main langsung tanya. Yang mau iya. Oh iya, Jakarta dulu deh, Jakarta dulu. sambil Kasih nunggu. dulu yang Kasih safari dulu. tokoh agama ini loh. Safari tokoh agama. Anda kan agak sengit nih, maksudnya agak curiga aja sama gerakan-gerakan politisi kan, agak curiga nih Anda nih. Ya saya kira kalau soal Jakarta ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ketika Anies dideklarasikan menjadi capres dari Nasdem. Nasdem ini kan punya irisan partai yang sangat nasionalis. Anies selama ini kan diasosiasikan dekat dengan kelompok-kelompok Islam kanan. Jadi ini ada masa transisi sebenarnya. Anies yang dipersepsikan oleh publik dekat dengan kelompok Islam kanan. Ketika diusung oleh Nasdem, maka secara automatically kesan-kesan bahwa Anies hanya dekat dengan kelompok kanan itu harus mulai dihilangkan. Maka roadshow itu dilakukan sebagai upaya untuk menghapus, mengerase ya semua stigma-stigma yang menuduh Anies itu sebagai orang yang hanya dekat dengan kelompok-kelompok Islam kanan itu. Tapi efektif nggak tuh kira-kira menurut? Ya buktinya El tidak Senior? efektif ketika roadshow terjadi ke berbagai tokoh-tokoh agama yang justru menjadi viral itu adalah ketika Anies datang ke HRS. Kan itu saja yang dibicarakan orang. Munculkanlah Pak Edo nih Ap- harus it- lagi dinamis. beda- gitu. beda. Apa namanya? Oh ya, Memori apa ya? kolektif orang itu ya Anies, Petamburan dan HRS. Bukan Anies datang ke sejumlah tokoh-tokoh agama yang lain. Padahal udah ketemu Monsinyur Soeharyo, udah kemana-mana kan ya. Paket komplit, tapi kalau dilihat pembicaraan publik, Anda berarti netizen dan media meniadakan itu sosial. atau gimana? Bukan saya, tapi pembacaan saya di media sosial ataupun di media-media mainstream itu meng-quote bagaimana ada semacam romantisme antara Anies dengan HRS ketika ketemu. Beda ceritanya ketika Anies misalnya bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh agama yang selama ini dinilai tidak punya afiliasi dengan Anies. Itu dianggap semacam ritual biasa, pamitan, karena sebentar lagi sudah tidak jadi gubernur gitu Pak. Itu just hello biasa, nothing Kalau yang special. sama yang lain soal Pamitan. formalitas saja. Bukan formalitas, Pamitan. hanya sebatas pamitan, say hello. Tidak ada nuansa spesialitas yang kemudian bisa ditangkap. Tapi ketika datang ke Petamburan, sekalipun Anies bilang tidak ngomong aneh-aneh, orang melihat itu ada syai'un. Ada sesuatu yang spesial. Ini bukan melulu hanya pertemuan kawan lama, bukan hanya datang ini hadir dalam pernikahan anaknya Pak HRS misalnya. Tapi ini bicara tentang bagaimana dua sosok ini begitu dekat. Menjadi dua variabel yang memenangkan pertarungan di pilkada itu yang menurut banyak orang cukup brutal. Artinya Mas Anies akan tetap berusaha menghilangkan stigma dekat dengan ulama kanan ini untuk terus bersilaturahmi atau roadshow dengan ulama-ulama nanti setelah Betul, tidak menjadi. betul. Artinya image Anies dekat dengan kelompok-kelompok Islam kanan itu tidak automatically hilang ketika Anies sudah mulai langsung dicapreskan oleh Nasdem. Buktinya apa? Turunan dari ketemu HRS ke Petamburan muncul tagar tentang Nasrun itu, Pak. Oh, Jadi harus siapa? ada Bang Zulfan nih mengomentari Iya nanti betul. ya. Nanti. Apapun yang dekat dengan Anies pasti diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok atau orang yang memperjuangkan Islam kanan itu, Pak. Nah, pas banget ini. Pas banget nih. Ada senior kita, Ya. Bang Zulfan. Kasih tepuk tangan. Bang, tapi turut berduka cita Bang atas Ya, Bang. Turut berduka, Bang ya. turut berduka Bang. Silakan Bang. Silakan Bang. Lu jangan tanya dulu, pakai clip on dulu, Iya. Bang Zulfan. Nah, tapi yang gue mau tanya ke Mas Hinton Pasaribu sebagai komandan kompi Dewan Kolonel. Ini kan udah masalahnya Bang, ini udah lewat Jangan disebut lagi Dewan Kolonel, u- nggak ada. udah lewat 30 September Bang. Harusnya Dewan Kolonel berubah jadi Dewan Jenderal. Bang, pakai dulu Bang. Film clip on Bang. Nanti abang ngomong masukin clip on saya nanti. Kita mainkan aja Pak Idam, terus video-video, kita akan membahas ini tadi yang menarik ini Bang Mas Hinton dan Bang Zulfan. Ini Mas Anies mau jelang meninggalkan tugasnya di DKI. Cuma tadi terakhir ada ritual pamitan ke semua pimpinan pemuka-pemuka agama. Ada Monsinyur Soeharyo, ada teman-teman di Pasar Baru, macam-macam. Tapi yang katanya Adi Pray, yang menjadi top of mind publik, bukan kata saya, kata publik, Iya. ya kan? Itu Kata gua juga gitu tadi.
Ya ini juga mewakili publik kan, rakyat biasa kan. Kalau ini kan punya imunitas mau. Oke, nah itu adalah top of mind-nya adalah ketemu dengan Habib Rizik Syihab. Nah, coba kasih dulu komentar dulu Bang. Soal tadi pertemuannya Mas Anies dengan HRS ya katanya berusaha untuk dengan ketemu dengan pemuka-pemuka agama yang lain, tapi kemudian ini rasanya dengan ketemu ke Petamburan rasanya agak berguguran tuh upaya. Ya ngapa? Apa yang gue komentarin dari itu? Itu tadi sudah disampaikan Adi Pray. Bung Adi Pray. Ya, mungkin pertanyaan lain mungkin. Kayak punya hajat dulu aja, kayak punya hajat dulu. Mas Zulfan. Enggak, lu ulangi dulu satu kalimat dulu tadi supaya Bang Zulfan bisa komentar. Gimana pertemuan dengan Habib Rizik Syihab? Saya ditanya tadi, ini Anies jelang 16 Oktober lengser gitu ya dari jabatan politiknya sebagai gubernur. Ini kan aktif roadshow ke sejumlah tokoh-tokoh agama, tidak hanya tokoh Islam. Saya jawab, Anies ini kan secara perlahan memang ingin menghilangkan kesan bahwa Anies itu adalah pemimpin yang selalu dikonotasikan hanya dekat dengan kelompok-kelompok Islam tertentu. Islam kanan lah kira-kira begitu. Ini tentu saja efek dari memang Anies mulai dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem untuk maju di 2024. Tapi di antara sekian banyak safari politik, silaturahmi politik, roadshow politik ini justru yang lebih kuat dalam memori publik itu ketika Anies datang ke Petamburan ketemu dengan HRS. Yang lain-lain itu hanya sebatas formalitas seakan-akan kesannya. Karena itu tidak leading dalam pembicaraan, Bang. Orang juga tahu sebenarnya Anies kan selama kebijakan politiknya mengeluarkan sejumlah kebijakan yang misalnya kita sebut untuk rumah ibadah di luar Islam itu kan banyak. Ada kurang lebih sekitar 33 rumah ibadah di luar Islam. Itu artinya memang secara personality Anies tidak ada persoalan dengan tuduhan-tuduhan intoleransi gitu ya, dianggap sebagai eksklusif dan seterusnya. Tapi sekali lagi ketika ketemu dengan HRS, kesan itu tidak bisa dihilangkan, Bang. Makanya di berbagai kesempatan saya mengatakan, ini adalah tugas besar dari Nasdem. Anies yang selalu dipersonifikasi sebagai sosok yang dianggap dekat dengan kelompok Islam kanan, secara perlahan harus ke tengah, inklusif dan nasionalis. Karena apa, Bang? Turunan ketemu dengan HRS kan muncul tagar Nasdrun itu loh, Bang. Saya nggak tahu Nasdrun itu apakah partai politik baru yang Abang Zulfan Lindan itu sebutkan, yang nggak lolos verifikasi administrasi, ataukah Nasdrun itu plesetan atau bahasa satir untuk Nasdem ya, yang dekat dan mendeklarasikan Anies Baswedan. Bermetamorfosa ya. Makanya saya sebut tadi, siapapun yang dekat dengan Anies cenderung akan dituduh sebagai kelompok-kelompok kadrun itu, Bang. Ini tugas Nasdem saya bilang ke depan. Coba. Tadi nggak gitu Anda ngomong. Yang mana? Ini lebih passionate ini terakhir. Lebih agak sopan deh. Nah ini ada ini. Iya. Oke, Bang gimana Bang? Kasih komentar dulu. Pertama kalau kita bicara dari sudut pandang, dari sudut Anies. Anies ini kalau saya lihat, dia bertemu dengan banyak pihak. Kemudian terakhir bertemu dengan Habib Rizik. Kemudian kalau kita lihat di satu pihak, dia juga diserang. Seperti dikatakan oleh Adi tadi, bahwa ini dia kok katakanlah masih kanan kan gitu. Masih kanan dan apalagi ketemu Habib Rizik sangat kanan kan gitu. Nah jadi saya melihat figurnya Anies ini nampaknya tidak peduli dengan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan terhadap dia tentang apakah dia ini kanan atau tengah. Jadi dia jalan saja gitu loh. Dan Nasdem nggak khawatir itu, Bang? Saya kira nggak perlu khawatir. Karena kita yakin bahwa Anies itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh kawan-kawan itu. Ada tipi-tipi kecil kan gitu. Iya. Nah, ini kan, Takutnya kan kalau nggak tahu Ya kalau kan? Mas Adi Pre ini ada itu TV. mempengaruhi Nanti dulu aku belum selesai. Inilah kadang-kadang. Aduh, udah awak capek-capek dipotong-potong dulu lagi. Terlalu semangat, Pak. Terlalu semangat, Pak. Ini orang pengen keingin tahuannya tinggi Al Kiai ini Bang. Iya. Ismi nggak hari ini? Masih ingat Bang. Ayo terus Bang, lanjut Bang. Jadi kalau saya lihat bahwa dari sudut Nasdem, kita akan melepas saja Anies mau kemana silahkan. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Anies, lu harus begini, kita atur ya, nggak bisa. Saya kira dialah yang tahu apa yang harus dia lakukan. Tugas kita ini kan partai menaikkan elektabilitas dia dan juga
partai punya kepentingan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Gitu. Nah jadi Anies mau ketemu Habib Rizik silahkan, mau ketemu Masinton bagus, kan gitu. Monggo. Nah, jadi siapapun yang mau ditemui oleh Anies itu Nasdem tidak merasakan apa-apa. Gitu. Ya bagus-bagus saja. Karena kembali lagi seperti saya katakan tadi, Anies itu nampaknya dia mau jalan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini saya ingat sebuah pepatah, ya kan? Kalau kau ingin mengikuti keinginan orang dan 1000 orang berbeda-beda, kau bingung. Makanya ikutilah apa kata hati nuranimu. Nah, nampaknya Anies ini mengikuti hati nurani aja dia. Ya, pandangan-pandangan pasti menjadi pertimbangan, ya kan? Masa ada pandangan orang tidak menjadi pertimbangan. Tapi kan pertimbangan itu jangan sampai memudarkan nurani dia, pikiran dia, apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia jalani untuk melangkah gitu loh. Itu saya kira gitu. Tapi ada pepatah Afrika juga yang mengatakan begini, Bang. Afrika Tengah, Utara. Jika engkau ingin pergi cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin pergi lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Ini Anies ini mau sama-sama apa sendiri nih? Ada juga di Medan tukang obat. Kalau main pepatah-pepatahnya ada namanya Bung Jamal. Gimana Bung Jamal? Tukang koyo. Tukang koyo. Jauh berjalan banyak dilihat. Dekat berjalan mata pun kabur. Ya. Nah. Maknanya apa itu? Lung jabar lung digulung tang jabar tang dijepit sama tang. Jadi apa intinya? Abrakadabra. Nah, Wah kan, tumpah. Bung Jamal ini Sorry. intinya dia yang mengatakan kalau Bapak tidak percaya obat saya, panggil polisi, panggil tentara, suruh tembak kepala Bapak masing-masing. Gitu ya. Nah, Jadi siapa yang mau SR Rindar tadi kan mau nanya katanya. Apa tuh? ini bicara. Anda tadi mau nanya. Enggak, ini mungkin ini Bang Zulfan. Kalau untuk sejauh ini setelah koalisi gitu ya, kesepakatan Mas Anies jalan sendiri, kemudian Nasdem kan tentunya akan berkepentingan tadi untuk meningkatkan elektabilitas baik capres maupun Iya. Nasdem sendiri. Sejauh ini bagaimana sih strategi-strateginya atau mungkin pembagiannya dengan Mas Anies gitu seperti apa? Gitu? Nah, itu maksudnya. Seperti saya katakan tadi bahwa tidak perlu ada pembagian. Apa yang kita mau bagi-bagi? Ya kan? Anies sudah mempunyai tugas, dia berkomunikasi dengan partai-partai politik lain selain Nasdem, yaitu PKS dan Demokrat. Oke. Karena dia sudah mendapat tugas dari Ketua Umum Nasdem bahwa silahkanlah Anda bicara untuk siapa yang akan Anda pilih menjadi Cawapres. cawapres. Itu bukan pekerjaan gampang. Ya, dia harus pasti dia harus melihat dulu misalnya siapa yang dia cocok. Memang di permukaan orang seperti seolah-olah Anies ini bisa bekerja sama dan berjalan dengan AHY. Nah, tetapi secara kualitatif, elektabilitas dan lain-lain itu kan harus menjadi pertimbangan. Iya. Gitu loh. Tetapi kalau saya bicara sekarang, memang AHY itu lebih, nah ini kan seperti lagi kita analisis mengenai capres kemarin kan, Iya, Bang. bagaimana posisi Ganjar, bagaimana posisi Andika, makanya Anies yang muncul. Dan hebatnya, Dan hebatnya, nah ini kalau kita bicara juga mengenai AHY, ada calon kuat misalnya Andika, cuman terbentur dengan persoalan prosedural di TNI. Ya, masih belum bisa Masih belum bisa, dideklarasikan. kalau sekarang dan belum bisa lah, diramaikan. karena dia masih aktif. Masih aktif, oke. Ya kan? Kemudian kita bicara Hopipah misalnya. Hopipah ini nampaknya lebih cenderung ingin 2 kali jadi gubernur. Kan gitu. Dia kepingin jadi gubernur 2 kali. Oleh karena itu mungkin berat untuk jadi cawapresnya Anies. Lalu siapa? Ya tinggal AHY. Nah AHY itu pertama ya dia punya partai. Ya. Dan untuk meloloskan 20% threshold Anies menjadi presiden perlu ada partai. Kan gitu. Ya. Nah ini problemnya di situ. Jadi saya kira kalau AHY nanti memang yang dipilih menjadi wakil presiden, berarti kan kerja keras semua partai ini ya untuk bagaimana bisa memenangkan kontestasi pemilu presiden yang akan datang. Tapi kita juga jangan lupa bahwa
ini kan semuanya diam-diam mungkin PKS juga punya calon. Ya kan? Punya calon juga. Nah, tinggal mereka berembuk lah. Nasdem tugasnya sudah selesai. Tinggal sekarang yang belum selesai itu adalah tugas PKS dan tugas dari Demokrat. Nah, mungkin nanti kalau ada keputusan apa-apa Nasdem diajak bicara. Tapi keputusan mereka berembuk lah. Siapa yang memang mau jadi calon wakil presiden. Karena Nasdem nggak punya wakil presiden. Gitu. Ya walaupun misalnya pada saat Rakernas kemarin ada Rahmat Gobel muncul namanya macam-macam kan. Bu Reri juga. Nah, ada macam-macam lah. Hebatnya. Nggak ada Hillary kan ngarang-ngarang Bu aja. Reri. Oh, kupikir Hillary. Abang ini sensitif banget. Bu Reri wakil ketua MPR, Bang. Iya. Enggak, aku pikir Lestari Murtijan. Impor Hillary. Bukan Hillary, Bang. Bukan. Maaf, Jangan Bu Hillary. Maaf. Ibu Hillary yang terhormat, Iya. ya, yang kami muliakan. Iya, maaf. Semoga sehat Ibu Bang Hillary. Zulfan tadi, Iya. bukan kami. Kami nyebut Bu Reri loh. Iya, terus senior Bang Masinton, masalahnya Bang, ini kok tiba-tiba PD Perjuangan ini agak Agresif ya? Agak, saya nggak mau bilang agresif. Tapi mau bilang apa Anda? Ya bahasa itulah. Dengan setelah Nasdem mencalonkan Mas Anies, kemudian ada beberapa hal-hal yang rasanya agak agak cukup keras gitu dalam melihat dan memaknai kehadiran dan manuver Nasdem dan juga Mas Anies Baswedan. Mungkin kita hadirkan sedikit Pak Idam beberapa video atau artikel atau apapun yang bisa menjelaskan atau mungkin ada Pak Idam? Mainkan Pak Idam. Ya. Nah, tiba-tiba gini, Sekjen PDIP sindir biru lepas dari Jokowi gegara punya capres sendiri. Mantap. Ada satu lagi, sekali aja ditanggapi. Ya, video. Betul sekali Pak Edo, top Pak Edo. Ya, silakan. Dimainkan dulu Pak videonya biar Bang Masinton bisa langsung menanggapi apa Sapu bersih kan? Iya, Sekjen PDIP sindir biru lepas dari Jokowi. Jadi udah kayaknya nih mau lepas. Padahal ini masih lama nih peristiwanya. Apa? Peristiwa Yamato ini. Menurut Anda, menurut Pak Sekjen agak cepat ini udah Pak, ya kan? Mendung udah mengelayuti. Jakarta. Jakarta udah hujan. gelap, kan? Ya, Jakarta sudah gelap. Gimana Pak Idam? Kalau gitu Bang Masinton ditanggapi dulu lah. Enggak lah, masa saya nanggapin pimpinan saya? Nah itu siapa yang mau nanggapin? Saya Nggak menanggapi. menjelaskan Nggak. lah Iya, maksudnya gimana? itu. Apa? Ya artinya kan itu lebih pada mengingatkan aja sebenarnya bahwa berada dalam koalisi yang sama kan begitu. Tapi udah ada jalan duluan. Nah ini kembali ke tema di bawah apa di atas ini? Kan kalau temanya kan adu balap. Cepat. Kan itu undangannya kemari kan itu. Iya, makanya iya, dia, Bang. adu balap. Sengaja kita bikin agak liar Koalisi, supaya kan bisa begitu? macam-macam Bang. Gitu. Nah, karena kalau terlalu liar juga nanti keluar konteks. Keluar jalur ya. Yo. Iya. Nah, jadi kalau bicara adu balap, semuanya kan hari ini apa yang mau dibalapin? Wong tracknya belum belum masuk track kok. Dibilang mau start, curi start, nggak juga. Belum ada di lintasan, Mbak. Lintasannya juga. Artinya syarat untuk masuk ke dalam lintasan itu, ya kan harus terpenuhi, Pak. Ya. Ya sama lah, MotoGP itu ada standar, nggak semua pembalap itu harus bisa masuk ikutan MotoGP. Iya. Iya kan? Nah jadi kalau hari ini, umpama yang mau kita bahas apa segala macam juga, ya sama lah. Bung Budi declare, udah tuh sama tuh posisinya sebagai baca pres, bakal calon presiden. Posisinya masih bakal loh ya, Ya. gitu loh. Belum ada yang pasti nih. Lah iya. Karena itu tadi syarat untuk masuk ikut balapan tadi. Kalau kita kembali ke tema kan, adu balap kan gitu kan, Iya, iya. adu balap koalisi tadi kan. Nah, Adu balap deklarasi Bang. nah itu. Karena Adu setelah balap Bang Zulfan deklarasi, ada pula yang sorenya deklarasi Bang. Iya. Pak Iya. Ganjar kan. Iya. PSI. Pak Ganjar dengan PSI. Nah itu juga Abang juga harus. Iya. Iya dong Bang. Iya kan? Makanya yang itu kata Immanuel Vanessa. Ebenezer, dia bilang deklarasi Ganjar itu oleh partai bocil kata dia. Nah, itulah Ini artinya. ada aja Inul ini istilahnya partai bocil. Nah, syarat untuk masuk ke track itu kan harus terpenuhi semua, Pak. Kopi Bang. 20% kursi parlemen. Iya kan? 25% suara secara nasional. Nah, untuk memenuhi itu kan
baru satu partai, PDI Perjuangan, partai. Oke. Nah, meskipun kami PDI Perjuangan memenuhi syarat itu, ya bisa masuk ke dalam lintasan balapan tadi kalau kita analogikan balapan, tapi PDI Perjuangan juga tidak mau jumawa, ujuk-ujuk kemudian mendeklarasikan capresnya. Karena apa? Kita bicara pemilu ini kan panjang, Pak. Bang, sorry, izin. Mohon ampun, izin. Apa? Apa itu? Berarti yang sudah mendeklarasikan itu yang Jumawa berarti? Ya enggak, saya enggak katakan itu. Saya enggak katakan ini itu. aja Saya tanya. bilang, saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mau jumawa. PDI Perjuangan loh ya. Karena Dengan Walaupun mendeklarasikan sudah punya cepat-cepat. boarding pass gitu loh. karena Kita ngopi dulu. Ini karena udah punya boarding pass. Sebenarnya kalau saya lihat begini. Udah, sebentar. Sabar. Kita menikmati Enggak, aku suguhan. rasa Memang kalau di Nah, arena jadi balapan artinya itu apa? malah yang dikit langsung ditikin. harus lihat. Abang minum dikit langsung ditikin. Makanya kalau Padahal belum di lintasan itu. makanya kalau di politik tuh abang harus lihat spion terus. Iya. Ya kan bukan lurus itu. pun yang spion. Kalau gitu. istilah F1 itu dia masuk pit stop. Nah, jadi kita boleh motong. Mas Sinton, minum bentar. Ya kan? Ada masa kekosongan di sini. Jadi kalau dialog The vacuum of power. Kalau bahasa TV-nya dead air ya. Oh iya, kopi. Kopi Pak Yudi, mainkan. lakam. Nah, Izin, artinya Pak. kan- Kopi, Pak. Berarti tehnya buat saya Ah. ini ya. Ah. Dapat barokah. Sudah barokan dari Pak Yai, Sulpan Indan. Iya. Ya. Nah, Kopi. Ada. Kopi. tahapan menuju ke sana itu kan kita membicarakan kontestasi pemilu 2024 nanti. Ini kan agenda besar buat bangsa ini. Ini bukan agenda 17-an Panjat Pinang, Pak. Yang panitianya mudah dibentuk gitu loh. Kemudian siapa yang bisa manjat, pesertanya siapa gitu kan. Ini kan bukan. Ini menyangkut perjalanan bangsa ke depan. Nah, maka tentu ya itu nggak bisa, kalau kami berpandangan nggak perlu harus terburu-buru. Ya, kemudian juga kita melihat tantangan bangsa hari ini. Di satu sisi kami PDI Perjuangan ya harus mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ya langgeng sampai di akhir masa jabatannya. Dan kemudian kita kan harus jaga stabilitas politik. Nah, kenapa agenda kampanye ya, agenda kampanye itu Gawa nih. kalau pemilu Pilpres 2019 lalu itu kampanye 7 bulan, Pak. Gitu loh, dari September ke April. Itu lebih kurang 7 bulanan. Nah, kenapa sekarang pemilu 2024 nanti agenda pemilu itu cuma dipangkas menjadi 75 hari? Artinya apa? Artinya bener dong, semakin cepat deklarasi, semakin dekat, semakin Ya, cepat kampanye, semakin lama. Bukan, ini Waktu sosialisasinya kan, Bang? bukan. Ya, itu justru sosialisasi resminya cuma 75 hari kok kampanyenya gitu loh. Nah, artinya apa? Kita nggak mau hiruk-pikuk politik ini eksesnya ya, ekses dari dinamika politik demokrasi ini menciptakan kegaduhan-kegaduhan atau keriuhan-keriuhan yang menciptakan suasana yang tidak kondusif. Pertama kita baru habis pandemi, gitu loh. Kemudian sekarang ada fenomena krisis global, gitu. Nah, artinya bahwa situasi hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama, ya, menyelesaikan dan melanjutkan kesinambungan pembangunan, program buat masyarakat. Siap. Dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi lebih utama, Oke, Bang. menjadi prioritas kami bersama Tapi pemerintahan. kan kadang-kadang juga gini Bang Masinton, karena orang udah ke sana semua, ya kalau kita nggak ke sana juga aneh gitu kan. Iya. Semuanya udah deklarasi gitu kan. Iya kan? Kalau- udah adu balapan nih, Bang. Iya. Iya, kalau kami kan, kalau Bu Mega kan bukan model orang yang ikut dalam arus orang. Bukan yang mau menari-nari di atas gendang. Sama dengan orang Anies. lain, gitu. Ibu Mega sama dengan Anies. Nah, jadi, ya Allah, bukan, jangan sama-samakan, Bang. Mas Bud.
Yang disama-samakan. Karakternya. Ada karakter, bukan soal. Kalau itu pasti kita bilang jauh lah. Abang kan juga pernah yang dekat sama Pak Topik, pasti jauh. Oh, lama. Nah, jadi Nanti lahir Hal lagi John prinsip- Bush baru nanti. artinya bagi kita adalah bagaimana politikal kebangsaan ini yang jauh lebih mengemuka ketimbang riuh-riuh. Nah, kalau Kayak komentar-komentar tanggapan seperti ini nih gimana Bang? Dalam konteks kebangsaan juga atau memang mengomentari yang lebih jangka pendek festival-festival aja? Ya kalau ini kan mengingatkan, kan masih sama-sama dalam koalisi. Artinya ada tendensi Ya harusnya kan langgam dalam koalisi pemerintahan itu harus sama-sama dijaga, kira-kira gitulah. Ini bukan suatu kode agar si biru ini lepas dari koalisi gitu ya. Apa? Gak usah pakai biru-biru Nasdem. Iya, mau dia iya, ganti Saya mau semua lah jelaskan ini. gini, supaya kita Bang, nih. Bang, nggak tunggu dulu. Kita putar satu video dulu Pak Mas Hasto. Nanti Abang komentari sekalian ya kan biar mantap bareng ini kan. Coba Enggak, satu saya lagi. sebenarnya bukan mau masuk ke situ. Iya. Mau masuk alasan kenapa dipercepat, kenapa cepat ini, kenapa. Ini kan harus jelas dulu latar belakang. Kita kan nggak bicara latar belakang kan langsung, wah ini cepat. Ini nanti Langsung bab 4 kan nggak enak Bang, ada bab 1 dulu, Jadi bab 2 begini, kan. ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika. Ini dengan pendekatan filsafatnya Hegel. Mantap. Ya. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, Iya. tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi ini. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi, kemudian itu dirumuskan nanti dalam policy. Nah kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, kemudian dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti, 2029. Makanya harus Anies karena antitesa Pak Jokowi. Jadi harus ini, karena memang kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, Kalau nggak Mbak ada Puan, antitesa. Mbak Puan? Ya, mirip-mirip. Oh, tesa ke tesa juga. Ya, Abang kan nggak ada lagi di bawah antitesa. Jangan kau tambah. Ya kan? kok gue dituduh aja? Gue cuma nanya. Yang berdua Nah, curigain terus. dengar dulu. Jadi Tadi gua jemput Pureri aja Nah, salah. alasannya mengapa kemudian kita Nasdem ini memutuskan Anies itu sudah dikaji, Iya. ya kan? Kan udah diungkapkan Bang Surya panjang lebar kali tinggi Itu kali one lebar. not bagi best dua, misalnya kan? kan? Ya. Tapi bang, tapi kenapa waktu itu Sekjen nggak ada Bang? Hah? Waktu Sekjen pengumuman Pak kan Sekjen. ada rapat dengan presiden. Oh, bisa Iya. gitu ya. Gak bisa lah, urusan negara masa kita tunda-tunda. Datang tapi sebelum kira-kira 5 menit sebelum diumumkan dia minta izin. Iya, karena di Prai WhatsApp ini nggak ada Sekjen bos. Ada. Pertanda apa nih? Dan satu biru-birunya. kedua, Nggak, ini boleh ditanyakan Iya, Bang, ya, boleh ya, boleh dong. kedua Sekjen waktu itu pakai baju batik. Hmm. Kan lucu, mau deklarasi capres, masa pakai baju batik. Abang belum diinfoin berarti. Nah, Iya. bukan, memang dia itu ada acara dengan presiden. Kan presiden bersamaan juga ada acara di Tapi tetap kacu tuh tetap Ada, Bang, ada ya. di Batang. Iya. mana? Batang kan? Batak. Yang abang bilang apa tuh waktu itu? Oh, yang inkonsisten itu. Iya, Kau abang yang bilang ya. ulang lagi. Iya, enggak, kita komentari satu lagi nih, lagi masih ke skupnya Mas Sekjen. Tadi kan kata Bang Masinton, kita nih politik bangsaan. Ini Pak mengingatkan Jokowi, agar tetap di rel dalam koalisi ini Nah, kita harus ini terus solid. satu lagi nih mengingatkan juga nih. Coba Pak Edo, Pak Haris, siapapun yang ada di belakang. Saya di Jogja kan, ketika saya ketemu datang ke Jogja banyak yang bertanya, ini setelah Pak Anies dideklarasikan kenapa alam tidak bersahabat lalu muncul banyak banjir? Nah, itu pertanyaan masyarakat, yaitu Nasdem yang harus dijawab. Karena ketika kami dulu mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami berdiri di depan. Jika logikanya sama, mutatis mutandis itu sama. Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kami calonkan sebagai presiden, yang pertama kali kan PDI. Ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami yang di depan. Artinya harus konsekuensi. Nah, Gimana Bang Zulfan dulu lah. Iya, Bang, Kali iya. kata. Itu Nasdem yang menjawab. Ya, saya kira begini. kata Masinton, alhamdulillah. Iya kan? Ini kan Kasih dulu, bencana-bencana Kan, ini nih, kan. Bang, ini langsung dua komentari dua itu tadi tuh. Biru, abang bilang, Mas Pak Kiai bilang
biru-biru ala Nasdem udah abang Ya. bilang gitu kan. Udah suruh Nasdem lepas lah tetap dari dalam kabinet. konteks koalisi, Nasdem itu tetap on the track. Artinya apapun keputusan pemerintah di dalam sampai 2024 ini, pasti Nasdem akan ikut bersama-sama Dewan Koalisi. Itu kecuali ada keputusan pemerintah, kemudian Nasdem itu tidak bersama-sama dengan koalisi. Balelo gitu. Balelo misalnya, ini kan belum pernah ada. Bagaimana kita mau menilai bahwa Nasdem itu berada di luar koalisi? Ada kira-kira nuansa Mas Hasto menganggap manuver Nasdem dengan mencalonkan Mas Anies ini merupakan bentuk kembaleloan. Makanya begini, tolong diartikan lagi koalisi itu apa sih? Ya kan? Kerjasama kata Masih kan. dalam bersama-sama dalam satu katakanlah apa nanti Adi yang bisa jelaskan itu apa istilahnya? Apakah kelompok namanya ataupun satu namanya koalisi lah ya. Nah, jadi apakah masih bersama-sama dengan koalisi nanti dinilai di dalam pengambilan keputusan, terutama di parlemen, di DPR RI. Nah, sampai saat ini kan belum bisa diukur bahwa Nasdem itu berada atau balelo dari koalisi. Nah ini dulu loh yang harus kita luruskan gitu loh. Berarti tanggapan Anda terhadap Mas Hasto ini gimana? Ya tanggapan saya itu salah, itu aja. Kalau saya kan gini. Nah itu yang dari tadi itu abang mutar-mutar. Enggak. Itu kita- Tadi kan Anda baru tanya. Ya. Karena Anda baru tanya bagaimana tanggapan terhadap Mas Hasto. Ya salah. Ya soal bencana itu juga. Soal bencana itu gimana? Nggak ada kaitannya. Masa ada bencana. Terus nanti kalau PDIP menang di Solo, nanti PDIP yang harus bertanggung jawab tentang bencana di sana. Nggak bisa. Jangan begitu cara berpikirnya, jangan sempit, parsial. Ini kan persoal bencana. Nanti orang bilang, emangnya di New York yang udah begitu hebat nggak ada bencana? Kebanjiran. Lihat tuh di Jerman, banjir lumpur kemana-mana sampai ke Belanda, Belgia imbasnya. Jadi yang namanya musibah itu jangan ditimpakan. Ini kan persoalan politik aja. Semua ya ada musibah apapun dikembalikan pada ini adalah ketidakbecusan pemerintah. Ada memang hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah, ada yang tidak. Kalau bencana seperti itu. Terus kalau kita bilang gunung meletus itu di Jogja itu, mati itu Marijan itu gubernurnya salah. Artinya Mas Hasto menurut Bang Irfan? Tidak relevan bicara itu. Bang Mas Hasto mau nanggapin dulu atau denger? Ya, kalau yang dibicarakan kalau bencana kan, skala penanganannya kan, gitu loh, kepemimpinan dalam satu daerah, ya, atau pemimpin lah ya. Nah, harusnya kan bisa mengantisipasi bahwa penanggulangan bencana itu bisa berjalan efektif, gitu loh, meminimalisir. Tapi kalau kita lihat gini ya, dampak-dampak kerusakannya. Baru ngomong kawan dong. Ya, jadi bukan katanya harus bukan jalan karena lurus. sekedar alam aja, gitu loh. Senior bos, agak susah kita membendung ini bang. Bukan maksud aku biar kita diskusinya enak. Iya, Ya, ya, kan? silakan. Kita Silakan. nggak Apa mau abang lah? nanti aku ngomong juga dipotong nggak apa-apa. Iya. Kita nih kan kalau udah berkawan itu biasa. Iya, betul. Kecuali nanti Jangan tersinggung ya bang ya. nggak ada. Nanti tersinggung repot pula kita semua. Iya kan? Nah jadi salah satu kebiasaan di podcast kan gitu, motong-motong orang ngomong kan. Kecuali Unpacking Indonesia. Iya. Jadi kalau kita lihat dari aspek tadi bencana misalnya antisipasi, siapa yang tahu Allah ini berhari-hari dari pagi sampai malam itu turunkan hujan. Antisipasi kan gitu, ya kan gitu, berhari-hari. Itu untung Tapi bisa. salah itu bang, sebentar saya kalau itu saya potong. Ya, silakan nggak apa-apa. Sebagai anggota DPR RI Dapil Jakarta. Contoh ya yaitu tadi bahwa bencana, katakan tuh bencana alam katakan ya, dari yang maha kuasa apa segala macam lah, yang itu kita nggak bisa tolak itu. Tapi kepemimpinan yang efektif mampu meminimalisir dampak-dampak dari kebencanaan tadi. Contoh Jepang. Gempa rutin apa segala macam. Tapi kalau contoh Jepang proses terlalu jauh. mitigasinya,
sisi penanggulangan resiko dari kebencanaan tadi mampu meminimalisir baik itu kerusakan, korban jiwa dan lain-lain. Nah, itulah tugas dari kepemimpinan. Tapi apa hubungannya dengan Nasdem yang Pemimpin. mencalonkan dan mendeklarasikan Mas Anies itu? Bang? Izin Bang, mohon maaf. Apa? Apa hubungannya tadi dengan mitigasi bencana sebagai leadership macam-macam lah ya Bang bilang dengan keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan Mas Anies? Mohon izin. Artinya itu disuruh untuk ya di depan lah membantu menjelaskan, kira-kira gitulah itu. Iya kan? Kalau kayak PDI Perjuangan di mana kepala daerahnya yang PDI Perjuangan pasti gotong royong untuk membantu sama-sama tuh pemerintahan daerah itu. Jadi Itu sebagai bahwa satu kesatuan antar kader dengan dukungan partai seperti itu. kalau soal Balelo tadi Bang Zulfan menganggap bahwa Nasdem nggak pernah Balelo Dalam track. masih dalam koalisi ini. Nggak ada yang bilang kita Balelo. Membantah keputusan Pak Jokowi nggak ada. Nggak ada. Sementara Bang Zulfan juga menginterpretasikan kalimat biru geser ini dari Pak Sekjen ini adalah menganggap bahwa Nasdem itu Balelo. Gimana Bang? Apakah PDIP menganggap Nasdem itu sudah Balelo sebenarnya? Jadi kan gini, kan selama ini masih dalam satu koalisi yang sama. Kan begitu. Ketika dalam satu koalisi pemerintahan yang sama, harus kan langgam sama, kira-kira gitulah. Contohnya langgam itu apa? Apa? Langgam itu apa nih? Ada Ya, langgam. Katakan nih, oke, kita perlu menjaga stabilitas ya supaya tidak ada ekses-ekses yang ini dulu nih, ekses politik, gitu ya. Nah, fokus aja dulu mengawal pemerintahan, gitu loh. Kecuali nanti ya udah, ya kan sambil masing-masing. Ya apa juga harus ada riuh-riuh hiruk-pikuk politik menurut ya terlepas lah ya masing-masing partai gitu ya, punya strategi. Bang, maksudnya yang Masing-masing dikritisi partai adalah Bang saya izin. nggak mau komentari umpama strategi masing-masing partai lah. Tetapi kan kalau saya berpandangan pemilihnya masih jauh. Nah, gitu loh. Nah, dan syarat untuk apa itu kan menjadi penting. Kalau kita mau mencalonkan itu syarat 20% itu harus terpenuhi dulu. Ya. Artinya memenuhi untuk syarat 20% tadi sudah cukup, Mbak. Ya monggo lah. Silakan deklarasi. Artinya terlalu cepat itu kan Bang maksudnya yang deklarasi terlalu cepat itu yang kemudian dikritisi gitu Bang. Ya aku nggak tahu. Oh nggak tahu juga. Ya silahkan aja teman-teman. Karena Pak Prabowo juga udah deklarasi. Jadi maksud saya begini, kenapa Prabowo sudah mengumumkan diri maju sebagai presiden oleh Gerindra itu nggak diributin? Beda Kan lah. gitu. Nggak bisa beda dong, kan sama. Bagaimana kita mau membedakan? Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, terus tidak dianggap sebagai mengganggu koalisi. Terus kalau Nasdem dideklarasikan itu mengganggu koalisi. Ini bagaimana? Makanya saya bilang berpikir itu harus konsisten, ya jangan nggak konsisten gitu loh. Jadi ini menurut saya bahwa ginilah. Kalau kita memang kadang-kadang begini, kita kadang-kadang nggak sur sama satu orang, nggak cocok, ya kan? Akhirnya ya kita banyak macam analisa kita. Kalau Mas Hinton sih objektif, saya tahu. Artinya Tadi beda. Tidak motong pembicaraan. bukan. Apa yang dia sampaikan tadi kan dia objektif. Berupaya untuk membungkus ini supaya menjadi objektif. Berarti yang di video tadi nggak objektif. Menurut saya. Nah, tapi jangan pula gara-gara saya ngomong begini, Bu Mega bilang memang yang cocok jadi sekjen itu Mas Hinton. Lain lagi ceritanya. Loh, jangan main-main. Yang sampaikan saya udah benar. Iya. Yang sampai Gitu. segini udah benar ya Bang ya? Lagi Kekhawatirannya. ya, Pak. Bang Adi Itu juga jelas. kasih komentar dulu. Kalau saya sih memahami agak beda ya. Kenapa misalnya biru itu lepas dari Jokowi? Ini bukan dalam konteks koalisional pemerintah sampai 2024. Nasdem ada di dalam, tidak pernah protes, tidak pernah menjadi oposisi, tidak pernah menjadi onak dalam diri. Oke, tidak ada persoalan. Yang kemudian menjadi ramai itu karena ini Nasdem berada di koalisional pemerintah, tiba-tiba ngusung calon presiden yang itu mazhabnya secara diametral berbeda dengan Jokowi, dengan PDIP, dengan pemerintah.
plus dengan keseluruhan koalisional pemerintah saat ini, ya suka nggak suka, Anies ini kan adalah satu-satunya orang di luar kekuasaan politik saat ini yang selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi, yang selalu dihadap-hadapkan dengan penguasa, kan begitu. Nah, Nasdem yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan Jokowi pemerintah, kok tiba-tiba suka dan bahkan mendeklarasikan orang yang memang secara ideologi politik bertabrakan. Kan itu yang pertama poinnya. Inilah yang saya kemudian ingin tambahkan. Kalau saya bilang bukan ideologi lah, kepentingan. Kepentingan. Karena nggak ada ideologi di sini. Apapun lah itu, Bang. Ya. Tapi sesuatu yang bertabrakan ya. Tapi bertabrakan Anda akui kan? Karena Anda bilang akui tadi antitesa. Tesa antitesa. Kan berarti Panjang itu kalau itu panjang itu kalau Itu bisa. kan dia bilang, Untuk kami. dia pernah bilang itu kan dari semester 1 sampai selesai S1. Saya di forum ini juga mengatakan PDIP itu kan sejak awal seakan-akan mengharamkan hukumnya untuk berkoalisi dengan dua partai, Demokrat dengan PKS. Rasa-rasanya untuk 2024 yang haram hukumnya berkoalisi dengan PDIP jadi 3. Tambah satu lagi nih, Nasdem. Saya tidak nyebut Nasrun ya, Nasdem ya, Nasdem. Kenapa? Variabelnya sederhana. Misalnya Pak Said Abdullah mengatakan dalam politik memang serba mungkin. Dengan siapa bisa berteman dan berkoalisi. Said Abdullah mana nih? Said Abdullah, Ketua Banggar. Oh, Ya, PDIP. PDIP. Anda masuk ke Banggar juga di belakangan. Saya baca. Oh, kirain. Beliau Dari Komisi beliau- 7 pindah ke ada ininya juga ya Pak Edo ya. Nih, ini Pak Edo, Pak Said kutipan Abdullah iya, ada kutipannya juga. kutipan kita Pak bisa Said ini masih aktual nih. Iya, dan iya. cukup viral sampai sekarang. Iya, nanti kita Dengan munculkan. semua dan siapapun mungkin sangat berkoalisi PDIP. Tapi tidak dengan yang mencemari masjid dan tempat ibadah untuk kepentingan politik kekuasaan. Itu kan menjurus betul, Pak. Ya. Itu nggak mungkin ke Prabowo. Itu nggak mungkin ke Erlangga Hartarto Nah, gitu ini dia, ya. ini dia. Itu nggak mungkin ke calon-calon yang lain. Pastinya kalau kita membaca konteks omongannya Pak Said itu adalah kepada Nasdem yang mendeklarasikan Anies. Kan begitu jalan ceritanya. Kalau kita memaknai setiap peristiwa politik itu adalah multitafsir. Jadi kalau kita belajar tentang filsafat politik yang hermeneutik ya. Jadi satu teks politik seperti Anies dan pernyataan Pak Hasto, pernyataan Pak Said itu mengandung begitu banyak pesan-pesan politik yang kita bisa tafsirkan. Iya. Tapi muara dari ini semua, omongan Pak Said, omongan kemudian Pak Sekjen gitu ya, soal biru yang lepas dari Jokowi, ujung-ujungnya satu. Pada Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai kandidat Capres 2024, bukan yang lain. Clear tuh ya. Itu clear ya. Dan saya tidak akan mengedit statement saya itu. Karena tidak mungkin statement-statement elit PDIP itu ditujukan kepada Prabowo, ditujukan kepada Erlangga, kepada Erick Thohir, ataupun yang lain-lain. Ini the one and only untuk Nasdem dan Anies Baswedan. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, titik di situ saya diskusinya. Tentu kan orang mau tahu bagaimana Nasdem dengan pernyataan itu. Nggak ada urusan. Ini kita, politik ini pilihan. Berani nggak menentukan sikap? Pilihan, soal kalah menang itu nanti. Jadi daripada kita ini tidak berani menentukan sikap, pilihan, ketergantungan. Seperti saya bilang, ini kan capres-capres yang mengharapkan dukungan Jokowi itu kan saya bilang sontoloyo. Kan nggak di forum kita? Sontoloyo. Ya, tidak berani independen, ngemis-ngemis. Ngapain? Kalau mau jadi pemimpin negara ini tuh harus tegas. Itu loh. Siapa itu yang sentuh lo itu? Ya, itu. Ini agak mengagetkan juga sendiri nih kan. Saya udah ngomong kok. Udah. Sontoloyo. Iya. Siapapun Siapa Bang? yang mau jadi presiden, menjadi capres, tapi masih merengek-rengek sama Pak Jokowi. Nah, ini akhirnya Pak Jokowi jadi terikut-ikut di dalam memainkan peran capres ini. Kalau mereka masing-masing, saya punya partai, saya maju, ya kan? Saya punya partai, saya maju. Atau saya cari kekuatan-kekuatan koalisi partai mana yang bisa dukung saya. Kan begitu harusnya. Jadi jangan melibat-libatkan membawa-bawa presiden di dalam pencapresan ini. Sehingga orang bilang, oh Jokowi kok ikut-ikutan nih. Padahal Jokowi nggak ikut-ikutan. Tapi orang-orang ini ingin mengajak Jokowi supaya dia lebih bisa memanfaatkan situasi ini dengan dukungan Jokowi sehingga dia bisa menang. Ini kan jadi kacau gitu Republik kita ini kalau gini. Nah kalau kayak Jadi begini, mencoba menggeret-geret Pak Jokowi. Gitu. ya, Ada Bang yang begitu Bang. kenapa? Banyak yang begitu. Ya Ada. banyak lah. Prabowo dalam Rakernas kan pidatonya apa? Puji-puji Pak Jokowi kan. Wah. Mau muji-muji segala macam. Kemudian billboardnya di mana-mana itu kan. Nah, sehingga waktu itu ricuh lah di internal
Gerindra, siapa ini yang masang-masang billboard ini? Kan gitu. Tapi kan Pak Surya juga pernah mengatakan bahwa pilihan Nasdem sudah dikonsultasikan juga ke Pak Jokowi gitu. Ya pastilah, pasti. Nah, tetapi kan kenapa tetap jalan, kita nggak tahu isi pembicaraan mereka. Kalau kita tahu kan enak. Nah kita ini masalahnya juga nggak ya tahu. Bang ya. Nah, kita ini kan menafsir-nafsirkan. Iya benar-benar. Sudah pernah dibawa nama Anies, nggak mungkin Pak Surya itu nggak ngomong dulu sama Pak Jokowi, iya kan? Gitu, Iya. pasti. Nah sekarang mulai agak berkembang dikit nih, ya kan? Katanya ingin disatukan Anies dengan Ganjar misalnya. Biar aja lah, itu kan wacana, ya. Mungkin nggak? Nah ini kan seperti analisis, ini kan ada ahli politik kita. Paling top se Asia Tenggara. Iya, dia menganalisa mungkin nggak. Nah kita bisa bilang nggak mungkin, bisa bilang mungkin. Jangan dibilang tidak mungkin. Ini semuanya bisa mungkin. Ya kan? Dengan peristiwa sekarang kita lihat P3 misalnya, ada yang deklarasi Anies, ada yang Ganjar. Ya kan? Jadi PAN juga begitu misalnya, ada Anies, ada Ganjar. Ini kan macam-macam yang terjadi. Nanti ini semua terus terang aja, problemnya itu kan nanti akan menggumpal, akan menyatu ke dalam satu. Apakah nanti Anies, Ganjar misalnya. Oke. Nah, Prabowo di mana ya? Prabowo mungkin sudah dapat tempat dengan siapa? Caimin. Caimin misalnya.